Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan bersama membuka hari ini dengan sapaan Tuhan dalam embun pagi Sabtu 17 Desember 2022. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah waktunya digenapi, yang didasarkan pada Surat Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Sahabat Petra, sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah yang kami terima, kehidupan di hari yang baru yang boleh kami rayakan bersama saat ini. Terima kasih untuk istirahat malam kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan hadirkan atas kami. Di dalam segala syukur kami Tuhan, kami hendak bersama mengawali hari kami, mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah Roh-Mu itulah yang menutup setiap kelemahan kami, yang memampukan kami di dalam segala keterbatasan kami. Tanpa campur tangan Roh-Mu, kami sadar bahwa kami tak akan mampu untuk bisa merenungkan sabda-Mu dengan baik. Kami serahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Kami mau serahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan syukur dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi ini kita dasarkan dari surat Galatia pasalnya yang keempat ayat yang keempat. Yang demikian sabda Tuhan. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar bahwa menunggu itu adalah hal yang paling membosankan. Pernahkah panjenengan menunggu? Kita semua menunggu gitu. Misal sedang dibeli makan, atau mau periksa ke dokter, atau mau melakukan hal-hal lain. Seringkali kita diperhadapkan pada situasi menunggu. Situasi yang mungkin tidak disenangi oleh banyak orang, mungkin kita pun juga tidak senang mau menunggu. Kenapa? Karena seringkali kita menunggu tanpa melakukan apapun. Coba kita bayangkan, jika kita menunggu, misal sedang kita menunggu antrian tertentu begitu, tetapi kita sambil melakukan sesuatu, misal sambil main HP, atau mendengarkan musik, atau melihat video-video tertentu, atau mungkin kalau dalam waktu yang lama juga sambil menggarap pekerjaan, mengerjakan apa begitu. Mungkin menunggu itu menjadi aktivitas yang tidak terlalu membosankan, karena ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang mau untuk kita perbuat dalam rangka mengurangi rasa bosan di dalam menunggu tersebut. Karena seringkali kenapa kita tidak senang menunggu ya karena bosan. Karena kita hanya diam, duduk, menunggu giliran, antri untuk dipanggil begitu. Misal dokter ya dipanggil urutan sekian, atau kita menunggu makanan ya dipanggil sampai makanannya datang atau selesai dibuat. Ketika kita tidak melakukan apapun, ya wajar saja ketika kita merasakan sebuah kebosanan. Nah, berbeda halnya ketika kita melakukan sesuatu secara aktif, mungkin hal itu akan bisa lebih kita kurangi, bisa kita reduksi rasa bosan itu. Nah, demikian juga ketika kita berbicara tentang janji Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita pun juga merasa bahwa, loh, Allah katanya berjanji ini, Allah katanya berjanji itu, Allah katanya berjanji untuk memberkati saya, Allah katanya berjanji akan melakukan ini, melakukan itu untuk saya. Tetapi toh janji itu Allah kok tidak pernah saya rasakan, kok lama sekali janji Allah ini saya nantikan, kok
lama sekali sih ini terjadi atas kehidupan saya, kok lama sekali digenapi, dan lain sebagainya. Mungkin karena kita terlalu lama menunggu janji Allah itu, sampai membuat kita kadang merasa menggerutu sendiri. Ini Allah gimana sih? Allah tepat janji nggak sih? Allah mau nggak sih memberkati kita? Allah mau nggak sih menggenapi janjinya atas kita sebenarnya? Kok tidak buru-buru digenapi gitu? Saya sudah nggak sabar untuk menantikan janjinya gitu. Nah, mungkin itu yang kita pikirkan atau kita rasakan, dan mungkin juga yang kita rasakan saat ini. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca saat ini, yaitu dari surat Galatia ini, dituliskan bahwa setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Janji akan hadirnya Sang Mesias ini, janji akan lahirnya atau datangnya penebus ini, Sang Kristus ini ke dunia, bisa jadi juga bukan janji yang dalam waktu dekat digenapi. Janji itu sudah teranyam dalam waktu yang panjang. Janji itu sudah diupayakan, janji itu sudah digaungkan oleh Allah sendiri dalam waktu yang tidak sebentar, itu dalam waktu yang sangat panjang. Kita bisa membayangkan bagaimana dulu orang menantikan itu. Bagaimana dulu orang menggenapi atau menantikan waktu penggenapan, kapan nih Allah menggenapi janjinya. Mungkin juga gerutuan, mungkin juga rasa tidak sabar juga dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu, bangsa Israel pada waktu itu. Nah, akan tetapi dalam teks surat Galatia 4 ayat 4 ini, kita melihat sesuatu yang sudah terjadi. Yaitu ketika Allah sudah menggenapi janjinya, Allah sudah mengutus anaknya datang ke dunia untuk menjadi seorang penyelamat. Dan kelahirannya sebentar lagi akan kita rayakan bersama, sekitar 1 minggu yang akan datang. Tentu satu penggenapan yang sangat dirindukan oleh semua orang. Sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, kehadiran Sang Anak atau Sang Mesias atau Sang Kristus ini. Akan tetapi yang menarik adalah, saudara-saudara yang terkasih semuanya, bahwa penggenapan janji Allah ini selain waktunya mungkin juga cukup lama, adalah bagaimana adanya keterlibatan dari manusia di dalam penggenapan janji Allah itu sendiri. Di situ dikatakan bahwa yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Hal ini tentu memberikan satu gambaran bagi kita bahwa penggenapan janji Allah bisa jadi itu tidak hanya dilakukan oleh Allah sendiri, tetapi penggenapan janji Allah itu juga melibatkan oleh orang-orang atau melibatkan manusia serta melibatkan ciptaan yang lainnya. Allah tidak bekerja sendirian. Allah tidak mengupayakan penggenapan janji itu sendirian, tetapi Allah turut menghadirkan manusia di dalam upaya penggenapan janji yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Lalu kalau begitu, apakah kemudian Allah itu tidak mampu menggenapi janjinya sendiri? Kok sampai harus melibatkan orang lain? Kok harus melibatkan manusia? Kok sampai harus melibatkan pihak lain? Tuh apakah Allah itu nggak mampu sih sendirian? Kok katanya Allah itu maha kuasa, Allah itu katanya punya kekuatan yang tak terbatas, kok menggenapi janjinya sendiri aja harus melibatkan orang lain gitu. Keterlibatan manusia di dalam penggenapan janji Allah bukan tentang bahwa Allah tidak mampu. Kalau Allah mau ya pasti bisa, nggak mungkin Allah nggak bisa, wong Allah itu maha kuasa kok. Menciptakan dunia saja bisa, masa menggenapi janjinya begitu saja nggak bisa? Allah pasti bisa kalau Allah mau. Tetapi persoalannya bukan tentang Allah mampu atau tidak, tetapi keterlibatan kita itu justru menunjukkan bahwa Allah ingin supaya kita tidak hanya diam di dalam menunggu penggenapan itu, tetapi Allah mau supaya kita mau terlibat aktif, supaya kita melakukan sesuatu, supaya kita terlibat di dalam janji tersebut. Seperti tadi yang saya gambarkan di awal, kalau orang menunggu saja dengan tidak melakukan apapun ya pasti akan bosan. Tetapi coba ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sedang menunggu, pasti rasa bosan itu mungkin tidak akan terasa.
Demikian juga yang Allah inginkan. Allah tidak mau berkarya sendirian. Allah pun mau melibatkan kita di dalam karyanya tersebut. Allah mau melibatkan kita di dalam penggenapan janjinya tersebut. Lahirnya Sang Kristus itu membutuhkan perantara, yaitu seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita juga, dalam penggenapan janji Allah atas hidup kita, Allah pun juga membutuhkan keterlibatan kita di dalam penggenapan janjinya. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih, dan sahabat Petra semua yang terkasih, mungkin membuat kita merasa tidak nyaman ya ketika kita harus turut terlibat dalam sesuatu. Karena mungkin kita terbiasa bahwa ya kita pasrah bongkoannya, dalam artian ya wes lah, kalau saya minta ini sama Tuhan supaya digenapi, ya sudah, Tuhan saja yang bekerja. Jangan-jangan kita alih-alih kita mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang bekerja, pada saat yang sama sebenarnya itu kita ungkapkan karena kita malas untuk berbuat. Sebenarnya kita malas untuk terlibat. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja seolah-olah sebagai hamba kita begitu. Walaupun sebenarnya kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhannya atau tuannya. Mungkin kita merasa bahwa sudahlah, biar Tuhan saja yang kerjakan. Jangan-jangan karena kita malas untuk melakukannya. Demikian juga misalnya sebagai contoh, ketika kita berobat atau ketika kita sakit, Tuhan mungkin menyembuhkan kita melalui keterlibatan manusia juga. Itu kenapa kalau kita sakit, kita butuh obat. Obat dapat dari mana? Ya dari tim dokter, dari tim medis. Allah memakai tim medis untuk menepati janjinya bagi kita. Demikian juga ketika kita minta supaya kalau kita lapar, kalau kita nggak punya uang, kemudian Allah menjanjikan kehidupan atas kita, menjanjikan pemeliharaan atas kita. Meskipun dalam kenyataannya, ya kita memang harus bekerja. Karena bekerja itulah, melalui pekerjaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, itulah juga cara Tuhan untuk menggenapi janjinya. Ataupun juga hal-hal yang lainnya. Tuhan menggenapi janjinya kepada kita tidak langsung brek, tidak langsung nyoh gitu. Tetapi ada proses yang mau dijalani, ada proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya janji itu bisa tergenapi. Ada upaya yang kita lakukan, ada satu proses penggenapan yang Tuhan inginkan, kita pun juga terlibat di dalamnya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, kalau mungkin sekarang kita masih menantikan janji Tuhan, kita masih menantikan penggenapan Tuhan, maka mari kita menantikannya dengan turut aktif bergerak. Kita turut aktif melakukan sesuatu. Kita turut aktif di dalam mengupayakan juga janji Tuhan itu tergenapi. Jangan hanya kemudian duduk diam, nongkrong sambil ngopi, tiba-tiba nanti janji Tuhan tergenapi sendiri. Nah itu kalau kita beli kopi di warung itu mungkin bisa begitu ya. Kita pesan kopi 1 gelas, terus tiba-tiba nanti datang kopinya. Mungkin harapan kita begitu ketika kita menantikan janji Tuhan. Tuhan, saya pengen ini, oke, ini disediakan. Cara kerja Allah mungkin tidak begitu. Cara kerja Allah mungkin juga mengharuskan kita untuk terlibat aktif. Di dalam pengharapan kita sekarang, di dalam kita menantikan janji Allah yang sekarang, mari kita juga ikut terlibat aktif di dalamnya. Mari kita ikut berperan. Mari kita ikut kemudian ambil bagian di dalamnya. Supaya kita tidak hanya bosan menunggu kapan Allah menggenapi. Jangan-jangan di dalam proses itulah penggenapan janji Allah akan terjadi. Sahabat Petra yang terkasih, menantikan waktu penggenapan janji Tuhan tidak hanya bisa dilakukan dengan duduk diam. Tidak hanya bisa dilakukan dengan itu. Upaya kita untuk bergerak menjadi tanda bahwa kita mau terlibat dalam penggenapan janji tersebut. Oleh karena itu, mari bergerak di dalam menggenapinya. Mari bergerak, mari mengupayakan sesuatu sambil menantikan tentang penggenapan janji Allah atas kita. Allah sudah menggenapi janjinya melalui kelahiran Sang Kristus yang juga akan kita rayakan bersama, maka Allah juga akan menggenapi janjinya di dalam pemeliharaan dan berkat atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saat ini kita menyerahkan doa kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah sang sumber kehidupan, Allah yang berjanji akan memelihara hidup kami, Allah yang berjanji akan menggenapi kehidupan kami, Allah yang berjanji akan memelihara dan hadir memberkati hidup kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap janji yang Tuhan berikan atas kami. Karena kami percaya, janji yang Engkau berikan bukanlah janji yang kosong. Akan tapi Tuhan, seringkali kami merasa bosan menunggu janji-Mu tergenapi. Kami merasa bahwa Engkau terlalu lama untuk menggenapi janji-Mu itu. Bahkan mungkin hal itu membuat kami merasa ragu atau memunculkan keraguan-raguan dalam hati kami. Akan tapi Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami mau terlibat di dalam penggenapan janji-Mu itu. Ajar kami untuk tidak bermalas-malasan, ajar kami untuk tidak hanya diam menunggu kapan Engkau menggenapi janji-Mu itu. Tetapi ajar kami Tuhan untuk kami mau terlibat di dalam karya-Mu. Ajar kami untuk mau bergerak, ajar kami untuk mau turut mengupayakan penggenapan janji-Mu itu atas kami. Karena kami yakin Tuhan, di dalam segala pergerakan kami, Engkau pun hadir menggenapi setiap janji-janji-Mu itu. Nah, karena itu Tuhan, tolonglah kami di dalam kami menanti-nantikan janji-Mu, dan biarlah kami mau terlibat di dalamnya. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menyerahkan untuk aktivitas yang akan kami jalankan hari ini, untuk kami yang bekerja, atau untuk kami yang sekolah, atau untuk kami yang menikmati hari libur, ataupun kami yang akan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, berkati kami di dalam segala aktivitas, segala kesibukan yang akan kami kerjakan Bapa. Kiranya kasih dan rahmat-Mu boleh menuntun kami selama hari ini, dan biarlah hari ini boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tolonglah kami dalam segala pergerakan kami, dan tuntunlah kami di dalam segala jejak langkah kami yang akan kami jalani hari ini. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi hari ini, Sabtu 17 Desember 2022. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk mau berperan aktif dalam penggenapan janji Allah dalam hidup kita saat ini. Sahabat Petra yang terkasih, saya Pendeta Ardi Tulus Haryanto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.